Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman Ali sanala Sayyid Fatimah Zahra Sayyid Khadijah wa Ali Imam Syafi'i An-Nafi Malik Hambali An-Nawawi Rabi Jamil Fuqaha Hadisin wal Qur'a wal mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Bakim Qaddam Muhammad Wali Asuli Apur Ajmain Sumaila arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimat dan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bihulum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tayammumil jarihi wa tayammumi lil baradi. Kana Huzaimatu yaqulu Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an suhunatil ma'i fi sita'i wal baradihi fi sayfi faqala ya Khazimatu inna syamsa iza saqatat tahtal ardi sarat hatta tatlu'a min makaniha wa iza talal lailu fi sita'i kasura labusuha fil ardi fayashunul ma'u lizalika wa amma iza kana saifu fa inna ma tamurru musri'atan la talbisu tahtal ardi illa qalilan likasril laili fayasbutul ma'u ala halihi baridan. Wa kana Anasun yaqulu lamma rama ibnu Kumay'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasajjahu fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yahullu anil isabati wa yamsahu 'alaiha bil ma'i. Wa qala Aliyun lamma in kasarat ihda zindiyi amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amsaha alal jabaira. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masih membicarakan kemarin tayamum ya gitu. Ini pasal fi tayamumil jari wal tayamum lil barad ya, tayamum buat orang yang luka dan tayamum buat ya dingin ya, dalam keadaan dingin nih gitu ya. Nah ya, karena Huzaimatu yaqulu, dan adalah Huzaimah ya bilang yaqulu radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an suhunatil ma'i fi sita'i. Ya, saya kata Huzaimah, ya, saya tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memanaskan air di waktu musim dingin.
ya gitu ya. Wabarduhu ya, wabardihi fisaipi, dan ya mendinginkan di musim panas gitu ya. Kata Huzaimah nih ya, Huzaimah bilang ya Rasulullah ya boleh gak saya panasin nih air ya di musim dingin dan didinginkan tuh air di musim panas gitu ya. Nah itu kata Huzaimah. Nah apa jawab Rasulullah? Faqala, kata Rasulullah, ya Huzaimah tu Huzaimah, inna samsa, sungguhnya matahari, iza saqatat tahtal ardi, apabila dia tuh berjalan di bawah bumi ya, syarat ya dia berjalan tuh, artinya sakoto ini ya kan dengan matahari masuk gitu, nah dia ke bumi itu masuk ke bawah, nah syarat ya maka dia berjalan tuh matahari hatta tatlu'a min makaniha, sehingga matahari itu terbit pada tempatnya di mana dia harus terbit gitu. Fa'iza talal lailu fisitai, apabila malam panjang tuh di musim dingin ya. Jadi kalau musim dingin panjangan malam, artinya banyakan malam daripada siang gitu ya. Nah, siang sedikitan ya kalau musim dingin. Nah, kasura lubusuha, maka banyak diamnya tuh matahari pel ardi, di bumi ya, karena banyakan ya malam, jadi nggak buru-buru matahari terbit. Kalau matahari terbit kan siang ya, jadi matahari itu ya banyak diam di bumi. Fayas hunul ma'u lizalika, maka menjadi panas itu air dengan sebab matahari itu enggak ya jalan gitu ya, jadi airnya tuh jadi panas ya. Kayak kita tuh kan kalau kepanasan kan digentong gitu ya, nah gitu ya, maka air jadi panas tuh ya. Wa amma idza kana saibu, apabila di musim panas, fa innaha tamurru musri'atan, maka mataharinya itu jalannya cepat ya gitu ya, karena musim panas nih banyakan ya. Nah siangnya la talbisu tahtal ardi, maka matahari itu enggak diam di bawah bumi illa qalilan, kecuali sebentar sedikit. Kenapa? Likasril laili ya, karena malamnya pendek gitu ya. Kalau yang subuhnya jam 4 tuh ya, kan subuh nanti ada jam 4 tuh ya, ntar di bulan Oktober tuh ya. Nah, Oktober nih, September nih lagi dikit gitu kan. Nah, itu kan subuh kan jam 4 5 menit, jam 4 kan gitu ya. Dikit ya. Nah, gitu. Itu kan banyakan apa tuh? Ya, banyakan siang. Ya, malamnya pendek gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti maghrib ini kan sunuh jam ya gitu ya, sebelum jam 6 tuh udah maghrib. Nah, gitu ya. Nah, apabila di musim musim panas itu matahari itu berjalan cepat, nggak diam di bawah bumi kecuali sebentar ya, likasril laili, karena pendeknya malam ya, malamnya sedikit. Nah, paya sebutul ma'u ala halihi, maka tetaplah air dalam keadaannya baridan, itu dingin ya, karena nggak ada ya panas matahari gitu. Nah, kalau tadi musim dingin tuh, nah matahari banyak diam di bawah bumi ya, jadi air jadi panas gitu. Nah gitu ya. Nah kita, nah tuh ya, nah jadi gimana tuh ya, tadi Suhu Zaiman nanya boleh nggak kan gitu ya tuh ya. Nah air tuh kalau musim dingin dipanasin, kalau musim panas didinginin ya, buat mandi atau buat duduk gitu ya. Nah itu Nabi nggak ya, nggak apa tuh ya, nggak jawab boleh apa kagak. Ini berarti ya, nah ya Nabi jawab satu pertanyaan, berarti ya nggak dipanasin juga udah panas tuh air kalau musim ya gitu. Nah ya, nah musim dingin tuh gitu ya. Nah gitu, artinya tuh nggak ada larangan ya, boleh gitu ya. Jadi kalau dingin ya kita panasin ya, kalau panas kita dinginin ya, buat duduk atau buat mandi, nggak ada larangan gitu ya. Gitu. Wa kana Anasun yaqulu, dan adalah Sayyidina Anas radhiyallahu an bilang, lama Roma ibnu Kumai'ah Rasulullah SAW fasajjahu, tatkala melontar tuh, menimpuk ya gitu. Kata Anas nih, tatkala menimpuk tuh melontar ibnu Kumai'ah
ya kepada Rasulullah SAW, fasajahu, maka Rasulullah pecah tuh, artinya luka, ya gitu, kena mukanya tuh berdarah dah gitu ya, kena luka itu. Nah, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adalah Rasulullah SAW iza tawaddoa, apabila Rasulullah wuduk nih, yakullu anil isabati, Rasulullah buka tuh perbannya, ya. Nah, isobah ya, ikatannya tuh kan ya diketimpuk, nah kena palanya sini kan, muka Rasulullah tuh ya berdarah gitu. Nah, diikat, diperban. Nah, kalau waktu Nabi wudhu, Nabi buka perbannya katanya, wa yamsahu 'alaiha bil ma, maka Nabi usap tuh ya yang kena luka tuh dengan air gitu ya. Jadi Nabi enggak tayamum tuh gitu ya. Nabi buka gitu ya. Nah, tuh ya. Ini kan ya bahasannya tayamum buat orang yang luka. Nah, Nabi tuh waktu luka ya, jadi perbannya dibuka, diusap pakai air ya. Berarti Nabi enggak tayamum karena apa tuh? Ya, karena luka gitu. Nah, waqala Aliyun, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, lamma in kasarat ihda ya zindi ya gitu. Nah, tercela tuh ya luka ya salah satu daripada lengan saya ya, zindi lengan. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah perintahkan saya an amsaha alal jabairi, Rasulullah perintahkan saya untuk diusap di atas perban gitu, nggak disuruh buka. Tapi kan Rasulullah tadi waktu di perban dibuka ya, disapin air. Nah, waktu Sayyidina Ali nih kena tangannya nih ya luka ya, nah diperban kan, nah itu Rasulullah nggak suruh buka, usap aja di atas perbannya gitu tuh ya. Nah tuh ya, nah, itu ya, jadi nggak disuruh buka tuh, usap. Nah tuh ya kita. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, man kana ala jarhihi isabun falyatawadda wal yamsah alal isabi wa yaghsilu ma haulahu. Dan adalah Ibnu Umar ya gitu ya bilang, siapa orang yang ada pada anggota tubuhnya ini luka ya gitu ya, ala jarhihi itu di atas lukanya itu ada isabah, ada perban ya, fal yatawadda, maka hendaklah dia wudu, wal yamsah alal isabi, dan diusap atas perbannya ya. Nah, waya kesilu ma haulahu, dan dia basuh yang sekitar itu. Jadi yang enggak kena perban ya dibasuh, yang ada perbannya diusap aja gitu ya. Nah, itu ya kata Ibnu Umar nih gitu. Waman lam yakun ala jarhihi isabun, orang yang enggak ada di lukanya itu perban, fal yaksil ma haulahu ma haulal alili faqat, maka hendaklah dia basuh apa yang ada sekitar ya sakitnya tuh, yang sakit saja gitu ya. Nah gitu, kalau enggak kayak perban ya tetap dibasuh gitu. Nah, wajarahat ibhamuhu maratan, dan pernah luka dia punya ya apa tuh ya ibu jarinya pada suatu waktu ya gitu. Fa'al basaha miraratan ya, maka dia pakai tuh perban ya isobah ya berulang-ulang. Wakana yatawaddau alaiha, maka dia tuh Ibnu Umar ya, nah dia uduk tuh di atas perbannya. Jadi diuduk ya, perbannya di ya usapin, di apa siramin air gitu. Gitu ya. Wakana Ibnu Abbas yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas berbilang, asaba rajulun jarahun, telah kena seorang itu luka, firasihi pada kepalanya, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallam ya. Jadi orang tuh kena luka di kepalanya, fahtalama, maka dia ngimpi gitu.
Fasa'ala man la ilma lahu bisunnati min ikhwanihi, maka orang itu tanya kepada temannya yang enggak punya ilmu, ya gitu, dengan sunnah Nabi nih, artinya enggak punya ilmu gitu ya, ditanya gitu. Nah apa ya ditanyanya tuh ya, jadi ada orang nih ya palanya luka ya, pada masa Rasulullah tuh bukan ditanya Rasulullah, ditanya temennya yang nggak punya ilmu, dinanya apa tuh hal gitu ya, hal tajiduna li rukhsatan pitayamumi, ya apakah ada bagi saya ini rukhsah untuk tayamum, ini pala saya ya luka ya, boleh gak saya tayamum, ada rukhsah gak buat saya tayamum nih ya, karena saya ngimpi kan mesti mandi gitu ya. Nah apa tuh jawab temennya, karena gak punya ilmu kan, Pakalu mereka bilang lah enggak boleh ya, tetap tuh nggak boleh tayamum, kan mandi lu mesti gitu. Nah wa anta takdiru alal ma, kamu kan sanggup ya menggunakan air gitu ya, alama pa'amaruhu bil iktisali, maka mereka suruhin dia itu mandi, pagtasala maka dia mandi, pamata maka mati itu orang itu katanya ya. Pabalagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampai yang demikian itu kepada Rasulullah sallam, faqala kata Rasulullah, qataluhu ya mereka bunuh dia, qatalahumullahu Allah akan bunuh dia itu ya. Itu sama juga kan bunuh ya, nah orang lagi sakit ngimpi suruh mandi, nah mati ya kan gitu ya. Nah itu berarti ya Allah akan bunuh tuh. Alam yakun sifaul ayyi as-su'alu, ya kata Nabi, bukankah ya obatnya dari kebodohan itu nanya gitu ya, as-sifaul ayyi as-su'alu tuh ya, sifat obat, al ayyu tuh bodoh ya, as-su'al nanya. Jadi ya obat bodoh itu adalah bertanya ya gitu ya, sifaul ayyi as-su'al, obatnya bodoh itu adalah nanya ya, jangan diam aja ya, kalau kita nggak tahu nanya. Nah dia nanyanya kepada orang yang nggak punya ilmu, nah itulah jawabannya. Nah wa inna maka yakfihi ayat tayammama, sungguhnya cukup bagi dia itu tayamum gitu. Nah wa ayyu asiba ala jarhihi firqatan, ya hendaklah dia ikat tuh ya atasnya, atau diikat tuh atas lukanya itu dengan ya satu perbanda, di perbando. Nah summa yamsahu alaiha, kemudian diusap di atas perbannya, waya kesilu dan dia mandi sa'ira jismihi ya, jasadihi seluruh jasadnya. Jadi yang betulan sakit, nah itu nggak dibuka, nggak disiramin air, diusap aja gitu tuh ya. Ini Rasulullah suruh gitu. Nah ini dinanya sama orang yang nggak tahu ya disuruh mandi, nih mandi ya kelenger ya mati dah gitu ya. Nah itulah ya, hanya Nabi suruh tuh asyifaul ayyi as-su'al, obat bodoh, obat nggak tahu itu adalah nanya gitu ya. Nah tuh ya, inilah ya, ini hadis gitu. Nah bagaimana tuh nanti mazhab gitu ya, ini hadis dari Rasulullah, nggak bisa, ini bebas mazhab ini kalau hadis. Nahnya ya, jadi itu kan habis gitu pakai perban usap aja, nah gitu. Nah kalau ini hadis, nah bagaimana tuh mazhab kan gitu. Hanya kalau Imam Syafi'i kan lain kan gitu, Imam Maliki lain lagi kan gitu ya, semua tuh ya dengan hadis-hadis yang seperti ini. Hanya kalau kita Imam Syafi'i ya, kalau perbannya tuh ya melebihi daripada tempat yang sakit, nah itu ya, nah dia itu ya mesti tayamum kan gitu, wudhu juga tayamum juga gitu kan. Nah gitu, nah ya, nah kalau dipakainya dalam keadaannya suci kan gitu ya, dalam punya wudhu, nah pakainya itu perban, nah itu ya, nah nanti kalau di sholat nggak perlu ngulang gitu kan tuh ya. Ini ya fikih gitu, kalau ini hadis. Hanya kalau hadis ini bertentangan dari mazhab
Hanya kita kalau baca hadis tuh udah bebas mazhab dulu gitu ya. Gitu ya. Jangan disalahin mazhab. Oh ini hadisnya begini gitu ya. Kalau hadis kan bebas ya. Loh nah, nanti dari mazhab ya. Nah, ya apa tuh ijtihad ya, lihat lagi ninjau gimana. Ini kan hadis begini gitu ya. Hanya nih Wahab Sa'roni sini bawain ya hadis ya gitu ya. Nah, enggak berdasarkan mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Hanafi kan gitu, Maliki ya, lain-lain. Nah, nanti itu bahasanya dalam ya, nah, kitab ya, nah, masing-masing dah gitu ya. Tuh ya. Ini masalah ya perban ya yang ada pada luka gitu ya. Nah, itu ya. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat innama kana yakfihi ayagsila sahiha wa yatruka maudi'al jariha ya gitu. Nah, di dalam riwayat ya hanya saja cukup baginya itu membasuh yang sehat dan meninggalkan tempat yang luka. Jadi yang sehat aja tuh siramin air. Nah, nanti part yang luka tinggal usap aja. Wa kana Ibnu Abbas yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas bilang fi qaulihi ta'ala wa in kuntum marda ya falam tajidu ma'an fatayammamu sana ya gitu, surat Maidah. Iza kanat nya birrajuli jarahatun, kalau ada pada seorang itu luka au koruhun ya, koruhun tuh koreng ya, borok gitu, au jadriyon ya gitu, atau bisul gitu ya, pajetanib hendaklah jauhin ya, artinya jangan dibasuh. Wa khafa minal ma'i ya, dan hendaklah dia ringanin ya, atau dia khafa ya takut tuh dari air, bitayammumin, nah itu dengan tayamum wa yusalli, dan dia salat gitu ya. Jadi kata Ibnu Abbas nih, apabila ada orang itu luka atau koreng tuh atau bisul, hendaklah dijauhin tuh ya, artinya jangan sampai dia mandi atau apa tuh. Nah, hendaklah dia wa khafa minal ma'i ya, nah hendaklah dia jauh tuh dari air ya, tayammamu wa yusalli, dia cukup tayamum dan salat gitu. Itu kata Ibnu Abbas. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar nih, la yarad tayammuma lil mahmumi inda wujudil ma'i. Kata Ibnu Umar, dia enggak memandang, enggak melihat, artinya enggak membolehin tuh tayammum lil mahmumi, bagi orang yang sakit panas dingin ya, huma ya. Nah ya, nah yang hangat beriang tuh huma inda wujudil ma'i, ketika ada air. Ini menurut Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar tuh nggak bolehin gitu, mending meriang nih panas dingin gitu, boleh gak tayamum? Menurut Ibnu Umar nggak boleh, karena apa? Ada air gitu ya, kan bisa digunain tadi air ya, bisa kalau panas ya bisa didinginin, kalau dingin bisa dipanasin gitu ya. Nah itu kata Ibnu Umar nggak boleh tayamum gitu ya. Wa yaqulu, dan dia bilang kata Ibnu Umar, sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, al-huma min paihi jahannama ya, huma tuh penyakit meriang panas dingin itu dari tiupan api neraka jahanam ya, karena embusan dari dia tuh ya, kita kena jadinya panas tuh, panas dingin. Nah, fatbi'uha bil ma'i, maka pademin ya, matiin tuh ya panasnya itu bil ma'i, dengan air gitu ya. Jadi itu kata Ibnu Umar gitu, nggak kasih tayamum gitu ya. Nah gitu ya. Hah? Jadi lagi panas dingin gitu ya. Ya lagi panas dingin mandi gitu ya. Nah gitu ya. Wa taqaddama anifan qaulu Ibnu Umar li Abi Musa al-Asy'ari, telah dahulu tuh sebadi gitu perkataan Ibnu Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari, yusiku iza barada alaihil ma,
ya gitu hampir-hampir aja dia tuh ya barodnya gitu iza baroda alaihimul ma apabila air dingin ayatayammamu bisa dia itu tayamum dengan debu tuh ya. Faqala Abu Musa berkata Abu Musa huwa kadzalika itulah seperti itu gitu ya. Jadi ya ada tuh perkataan Ibnu Umar kalau tuh air tuh dingin banget tayamum gitu ya. Itu tayamum lil barat gitu. Wa taqaddama fi babil ghusli dan juga telah terdahulu dalam bab mandi sono qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gitu ya. Gitu lawa pada sakipun hina qalu lahu ya gitu ya in ardana ya arda barida pakai palana bil ghusli gitu. Nah ya karena bersabda Rasulullah liwabdin ya sakipin bagi rombongan kaum Bani Sakib do ya liwabdin ya liwabdi sakipin ya rombongan kaum Bani Sakib hina qalu ketika mereka bilang tuh kepada Rasulullah inna ardana arda barida sungguhnya tanah kami adalah tanah yang dingin ya gitu ya jadi kayak kita daerah saya ini daerah dingin gitu pakai palana bil ghusli bagaimana kalau dengan mandi nih ya karena dingin di puncak gitu kan qala ya jawab Rasulullah ya gitu ama ana fa'u priqa ala ra'si salasan. Oh ini kata Abu Musa ya gitu. Nah kata dia tanya tuh kepada Abu Musa tuh ya. Nah kemudian kata Abu Musa ama ana adapun saya nih fa'u priqu ya gitu ala ra'si salasan maka saya siramin kepala saya tuh 3 kali gitu ya. Waqala Amr bin As berkata Amr bin As yaqulu ihtalam tu fi lailatin baridatin saya ngimpi di malam yang dingin fi ghazwati zati salasil malam pada perangan zati salasil tuh fa asbaqtu ya ini kita saltu ya maka saya ya merasa tuh sapakoh gitu ini kita saltu kalau saya mandi nih gitu ya an ahlika ya bahwa an ahlika bahwa saya nih bakal jadi mati gitu atau bakal jadi ya sakit patayamam tuh maka saya tayamum aja summa sholat itu kemudian saya sholat bi ashabi as-subha dengan sahabat-sahabat saya ya subuh tuh fazakaru zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kata Nabi ya Amr hai Amr shalaita bi ashabika wa anta junubun gitu ya kata Rasulullah ya Amr kamu salat dengan sahabat-sahabat kamu sedangkan kamu ini punya junub gitu fa akhbartuhu billazi mana'ani minal iktisal kata Amr nih ya maka saya kasih tahu Rasulullah tuh ya yang menyebabkan saya ini tercegah artinya enggak mandi gitu fakultu saya bilang inni sami'tullaha azza wa jalla yaqulu sungguhnya saya dengar Allah berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima gitu kata si Amr nih ya gitu dibilang sama Nabi saya dengar ya Allah berfirman begini wala taqtulu anfusakum jangan kamu bunuh diri kamu innallaha kana bikum rahima Allah tuh sungguhnya Allah kepada kamu sangat kasih sayang ya pada hika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah tertawa walam yakul sayan Rasulullah nggak bilang apa tuh gitu ya iya jadi ya mengikrar tuh ya takriri itu gitu ya nah, ya sahabat tuh ya jadi banyak masalah tuh di sahabat tuh ya nah gini bagus ya jadi kita tahu tuh ya nah gitu ya wafi riwayatin dalam riwayat lagi annahu ghasala maga binahu wa tawaddoa ya gitu
Ya. Nah, ya bahwasanya katanya dalam riwayat anahu ghasala bahwasanya si Amr itu ya mencuci maka binahu ya itu ya ya maka maka binahu tuh yaitu sesuatu apa ya yang ada pada ya apa tuh anggota tubuhnya dah gitu ya gitu yang kelihatan tuh gitu ya doa dan dia wudu aku li sholat, diwuduknya untuk sholat, summa sholat kemudian disolat bihim dengannya, gitu, yakni artinya min ghairi tayamumin. Jadi dia ya diwuduk ya kemudian ya disolat nggak tanpa tayamum gitu. Ya. Waka nati sahabat yakuluna dan adalah para sahabat bilang at-tayamumu qaimun maqamal wudu. Tayamum itu menempatkan di tempat wudu. Artinya tayamum itu sama dengan wudu gitu. Walam ya belugna annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salawati bitayammumin. Tapi enggak ada sampai berita kepada kami bahwa Rasulullah SAW menghimpun dua salat itu dengan satu tayamum. Itu nggak ada katanya, nggak ada hadis tuh ya yang nyampe kepada kita ya bahwa satu kali tayamum boleh baru dua kali salat, nggak ada katanya tuh ya. Nah, li'annahu lam yaqa lahu ta'khirus shalah an waqtiha, karena pada zaman Rasulullah itu nggak pernah terjadi mentakhirkan salat dari waktunya. Ya selalu tuh ya ngerjain sholat pada waktunya tuh di awal waktu. Wa huwa mustaiqizun, dia itu selalu apa tuh ya jaga illa fi waqatil khandaq ya kecuali dalam peperangan Khandaq gitu. Fa innahu jama'a fiha bainal faraidi ya maka sungguhnya tuh ya Rasulullah menghimpun dua sholat tuh ya dua fardu bi wudu'in wahidin dengan satu wudu. Ya kalau satu wudu tuh boleh beberapa sholat, tapi kalau tayamum ya cukup satu aja, jadi nggak boleh dihimpun dua sholat satu tayamum gitu ya. Paluku indama waroda aula, maka kita ya berada tuh apa yang diriwayatkan itu lebih utama. Wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an bilang la budda minat tayammumi inda kulli salatin. Kata Sayyidina Ali mesti ya gitu bertayamum setiap salat. Jadi setiap kita salat mesti tayamum tuh ya. Jadi enggak bisa dua salat tuh, satu tayamum dua salat tuh. Wa kadzalika Ibnu Abbasin, begitu juga Ibnu Abbas bilang sama ya, jadi nggak boleh satu tayamum tuh untuk dua sholat. Nah habis itu ya, nah itulah ya tayamum karena luka, tayamum karena dingin tuh ya. Nah jadi kalau tayamum kalau junub tayamum niatnya istighfar ya dibahas di sholat juga sama ya gitu ya, kita mandi tuh kan kita punya junub, nah kita apa tuh nggak bisa mandi tayamum lihat tetap istighfar di sholat ya, karena kita kan kewajiban sholat itu kan mandi ya, kalau kita mau sholat ya kita bersih daripada hadas ya kan gitu ya, hadas besar hadas kecil, nah ya nah mesti mandi, nah nggak bisa mandi, nah kita mau sholat ya udah ya tayamum, jadi tayamum kita tuh istighfar ya ibadah di sholat. Kalau udah sembuh misalnya 3 hari 2 hari sembuh junub itu kita mandi nggak? Mandi udah kalau udah sembuh. Hah? Iya kalau udah sembuh. Kita baca junub tuh ya. Iya. Kemudian mandi junub. Kita pakai enggak, udah mandi aja. Ya, udah kan udah pakai tayamum tadi. Udah. Jadi udah hilang udah. Berarti udah enggak perlu kali kita ada lagi gitu. Iya, karena kita ya tayamum itu kan karena apa? Ya, karena darurat kan, karena sakit. Nah itu nggak perlu ngulang gitu. Nah kalau yang perlu ngulang itu kalau tayamumnya nggak ada air gitu ya. Nah di tempat yang nggak ada air gitu ya. Nah ya yang kita kata wah nggak ada air nih, tahu ada kan gitu. Nah itu mesti ngulang tuh sholatnya. Kewajiban mandinya. Kewajiban mandinya. Ngapa tuh? Kewajiban mandi hadasnya. Ya mak, ya udah tayamum. Nanti setelah sembuh. Udah sembuh, ya udah ini. Nggak masih apa? Enggak menghantar hadas sudah kan udah gitu enggak
Hah? Sholatnya nggak ngulang, tapi Yuk. gimana diangkat? Wah, dia kan udah, berarti kan udah hilang, udah gitu, udah kagak mesti malah ntar udah sembuh nih mandi lagi mandi junub gitu, ya kagak, ya udah nggak gitu, ya udah berarti udah kan udah bersih namanya udah gitu, ya. Nah kecuali kalau emang nggak ada air gitu, nah begitu kita habis tayamum ada air, nah itu wajib ulang gitu. Kita nih nggak ada air nih gitu. Tahu-tahu ya, nah, ada air. Nah itu wajib dah. Kita nggak boleh tayamum ya. Nah yang tadi tayamum kita batal. Kalau ini kan nggak batal karena sakit kan. Gitu. Kalau sakit kan biar tuh ada air di depan kita juga kan. Gitu ya. Tapi kan ada tadi pendapat tuh ya, biar kalau di panas tuh lagi penyakit panas dingin. Nah gitu kan depan tuh yang kata Ibnu Umar ya, dia tuh layarot tayamuma tuh ya lil mahmumi inda wujudil ma, dia nggak bolehin tuh ya tayamum bagi orang yang lagi sakit panas dingin karena ada air, nggak boleh gitu. Tetap lu mandi juga nggak boleh tayamum gitu. Wudu tetap gitu, itu menurut Ibnu ya. Nah Ibnu Umar tuh gitu ya. Nah ya. Nah ya jadi cukup tuh gitu ya gitu. Nah ya, jadi kata Sinali la budda minat tayamu inda kulli sholatin gitu ya. Nah tuh ya, nih ya. Nah nanti kita kembali kepada mazhab ya, gitu ya. Jadi bagaimana tuh ya tentang ada perban ya, kalau kita apa ya tayamumnya karena apa, karena luka, karena apa ya sakit dan gitu ya. Nah kembali kepada ya ini kan hadis nih Imam Syaroni sini bawain hadis ya bebas dari mazhab gitu ya, dibawain hadis apa adanya dari Rasulullah nih, hadis-hadis yang ya sampai ya dari Rasulullah nih gitu ya. Paslon petayamumi iza wajadal ma'a tuh ya, kita wujidal ma'u ya. Ini pasal tentang tayamum apabila didapatin air ya, kita tayamum ya, ada air gitu ya. Nah nih, karena Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bilang, kharaja rajulani fi safarin, telah keluar dua orang laki-laki dalam musafirnya nih. Fahadarati sholatu, maka hadirlah waktu sholat. Walaisa ma'ahuma ma'un, keduanya itu enggak ada air. Fatayamama sha'idan thayyiba, maka keduanya itu tayamum dengan debu yang suci. Fasolaya, keduanya itu sholat. Summa wajadal ma'a, kemudian keduanya mendapatkan air fil waktu, pada waktu itu juga ya, umpama zuhur, pada waktu zuhur masih waktu zuhur ada air. Nah gitu. Fa'ada ahaduhuma as-sholata wal wudu'a, yang satu tuh tadi kan dua orang, jadi yang satu mengulang ya sholatnya di wudu. So walam yaudil akhor, yang atu enggak gitu ya, kan dua orang, jadi itu nggak dapatin air di tayamum, nah di sholat. Nah kemudian masih ada waktu itu belum habis waktunya, ada air. Nah yang satu ya, nah dia apa tuh di wudu, di sholat tuh sholatnya diulang. Nah yang atu enggak. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya itu datang kepada Rasulullah. Fadzakara dzalika lahu, maka keduanya bilang kepada Rasulullah itu. Faqala lil ladzi lam yaud, maka Rasulullah bilang kepada yang enggak ngulang nih ya gitu ya, yang enggak ngulang sholatnya sudah tayamum tadi. Asobat sunnata wa ajza'at jika sholatuka gitu. Kata Rasulullah, benar kamu dengan sunnah tuh tadi, artinya yang dikerjakan oleh Rasulullah ya, asobat sunnah ya, artinya kamu benar dalam sunnah. Wa ajza'at jika sholatuka, cukup sholat kamu tadi. Wa ma kana Allahu liyanha 'anir riba, Allah tidak melarang ya daripada riba gitu. Summa ya'khuzuhu min ibadihi, kemudian dia menerima mengambil dari hambanya gitu ya.
Artinya nggak pakai udah kerjain lagi kan berarti nyari keuntungan dua. Gitu ya. Nah itu yang nggak ulang. Nah kemudian waqala lil ladzi tawaddoa, kemudian Nabi bilang kepada yang wudhu nih, yang ulang, wa'ada lakal ajru marrataini. Ya kata Rasulullah, kamu ya ulang tuh, kamu wudhu, kamu ulang, maka buat kamu pahalanya 2 gitu ya. Jadi kalau ya kita tayamum nih nggak ada air, udah sembahyang, kemudian ada air, ulang gitu ya. Nah ya ulang lagi sholatnya gitu ya. Nah itu dapat pahalanya 2 gitu. Jadi pula gitu ya. Hanya kalau Imam Syafi'i itu kan gitu. Kalau kita luka nih di anggota tayamum, anggota wudhu di tangan, di muka. Nah ya kita ya naroknya tuh perbannya belum ya nggak dalam keadaan wudhu kan. Ya, nggak suci. Nah itu kan ya selama kita pakai gitu ya kita wudhu. Habis wudhu nih ini, nah kan yang sehat tuh kan nggak ya mesti pakai air. Nah yang enggak ditayamumin. Nah udah begitu kita sembahyang. Nah nanti udah baik ulang soalnya kodok gitu ya. Imam Syafi'i gitu. Jadi 2 tuh kok udah wudhu juga, tayamum juga, ngulang juga. Ya satu itu pahalanya jadi banyak. Gitu ya tuh ya pakai yang ini nih gitu ya. Jadi kamu tuh wudhu ya dan kamu ulang, nah itu lakal ajru ya marrataini, kamu dapat pahala 2 kali tuh. Wa qala Nafi, berkata si Nafi, aqbala bnu Umar min ardihi bil jarbi fahadarati shalah. Ya kata Imam Nafi nih, telah kembali Ibnu Umar dari tanahnya tuh bil jurub ya gitu tanah tuh, fahadaratil asru, maka hadirlah salat asar ya bimarbadin na'am ya, itu ada di tempat ya binatang tuh, artinya di kandang binatang atau di tempat ya marbad ya tempat angun binatang gitu. Fatayammamu, maka dia tayamum, wasolat dan disolat, summa dakhalal madinata, kemudian dia datang ke Madinah, wasamsu murtafi'atan, sedangkan matahari masih tinggi gitu ya. Nah artinya belum sore itu di sembahyang asar tadi kan, bilang asar. Nah udah ditayamum, nah wis sembahyang dipulang matahari masih ya ada tuh gitu. Palam ya'ud, maka dia enggak ngulang sholatnya karena udah sholat gitu ya di marbad sono, di tempat dia ngangun kambing, ngangun binatang itu ya udah nggak ada air, ditayamum gitu, dipulang masih ada waktu asar, masih matahari masih terang dah gitu ya. Nah itu dia nggak ulang tuh ya. Nah, Ibnu Umar. Waqala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatayammamu inda faqdil ma'i. Saya lihat Rasulullah sallam tayamum ketika enggak ada air. Ya, bimaudiin qaribin minal madinati, di satu tempat yang dekat dari kota Madinah. Ya, yura buyutul Madinah, bisa dikelihatan tuh rumah-rumah yang ada di Madinah. Ya, berarti enggak jauh. Summa yusalli, kemudian Rasulullah salat, wala yu'idu tilka shalah, dan Nabi enggak ngulang salat tersebut. Nah ini alasan Ibnu Umar. Jadi kalau dia kita tayamum tuh di tempat enggak ada air, udah sembahyang gitu, kemudian kita datang satu tempat ada air gitu, ya udah, karena udah tadi kita udah sembahyang, enggak perlu ngulang gitu ya. Nah itu ya, karena alasan tuh Ibnu Umar tadi lihat Rasulullah seperti itu kita ya. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar, iza lam yakun ala sikotin min wujudil ma'i fil waqti, dan adalah Ibnu Umar apabila dia tidak yakin ya gitu min wujudil ma'i, adanya air, fil waqti, pada waktu itu, yu'ajjilu sholata bit tayammum, dia mentakjil ya, mensegerakan salat dengan tayamum gitu ya. Jadi nggak pakai nungguin ada
air. Begitu masuk waktu nih nggak ada air, udah tayamum aja sembayang gitu Ibnu Umar tuh. Kenapa? Ya, alasannya wayakulu dibilang sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, afdalul a'mali as-sholatu fi awwali waqtiha. Ya, kata Ibnu Umar, saya dengar Rasulullah SAW ya bersabda, afdalnya kerjaan yaitu sholat di awal waktu gitu ya. Nah, jadi dia nggak dapat air, nggak ada air, udah tayamum gitu ya. Itu nih zaman dulu di Arab sono kan susah air dulu gitu ya. Kalau sekarang banyakan dia gitu ya. Nah, ya itu ya, kalau kan banyak air sono ya, di Mekah aja tuh kerannya aja gede-gede. Iya, Mekah, Madinah, kerannya, kalau kita kecil-kecil kan itu kecilannya dia sekali buka juga gitu. Wah, itu ya buka tuh. Ya orang kita tuh kalau yang nggak ngerti pada ini begitu tuh buka berhabis dah gitu ya. Makruh juga gitu ya, banyak gitu diuduk tuh ya, yang kebuang ya berat-berat itu dibuka kerannya tuh ya, gitu deh ya, nggak kayak kita kecil gitu. Nah gitu ya. Wa arasa Umar bin Khattab radhiyallahu an fi ba'di tariqin ya. Wa arasa Umar bin Khattab radhiyallahu an fi ba'di tariqin ya, dan dia tuh ya Sayyidina Umar tuh ya arus penanten gitu ya. Itu di dalam perjalanan tuh pada petarik panama maka dia tidur, pahtalama maka ya Sayyidina Umar tuh ngimpi, pastai koza maka dia bangun ya. Nah, pakola maka kata Sayyidina Umar, atarauna nudarikul ma'a qabla sulu isamsi gitu ya. Apakah kamu berpendapat kami bisa dapetin air sebelum terbit matahari nih gitu, cari air dulu gitu. Kalau tadi Ibnu Umar nggak cari air, masuk waktu tayamum nggak ada air bayang. Nah ini abaknya Ibnu Umar ya gitu ya. Nah di ngimpi tuh di mandi cari gitu, masih keburu gak nih kalau saya nyariin air, dapat air sebelum terbit matahari. Qalu jawab para sahabat yang lain, na'am iya. Fa asra as-sayra maka Sayyidina Umar cepetin tuh perjalanan hatta adrakal ma sehingga didapatin air, pagata salat maka dia mandi, wa sholat dan dia sholat. Nih gitu ya. Tuh ya. Nah ini ya. Nah ini yang kita disuruhkan gitu. Kalau nggak ada air cari dulu gitu. Jangan tayamum aja, cari dulu kalau masih ada waktu, kecuali kalau waktu udah sempit dan mepet gitu ya. Nah gitu ya. Nah, fakta salat wa salat dan disalat. Faqilalahu maka ada orang bilang kepada Sayyidina Umar, halla tayammamta wa shalaita, halla coba ya kamu tayamum aja dan kamu salat. Faqala kata Sayyidina Umar, lau khibna khurujal waqti qabla idrakil ma tayammamna. Kata Sayyidina Umar, kalau saya khawatir keluar waktu sebelum saya dapatkan air, maka saya tayamum. Fakila maka dikatakan lagi pada Sayyidina Umar, atusalli fi saubin asobat hujanabatun. Ya, apakah kamu sholat dengan baju yang kena junub? Artinya yang pakai adik ngimpi gitu ya. Nah gitu. Pakola kata Sayyidina Umar, naam iya. Ya, agasilu ma ra'aitu ya, saya cuci yang saya lihat tuh ya, ada sperma di situ ya. Wa arassu ma lam ara, dan saya kipretin yang saya enggak lihat ada ya sperma di situ. Wa usalli bihi, dan saya sholat dengan baju tadi, pakaian tadi gitu ya. Jadi ada sahabat tanya Umar ya, jadi kamu sholat tuh pakai baju yang bekas kamu pakai ngimpi gitu ya, kan ada sperma tuh situ. Nah gitu, iya saya pakai. Nah ya yang saya lihat tuh ada sperma situ basah, nah saya cuci. Nah yang kagak saya kipretin gitu ya. Nah kemudian saya pakai sholat gitu ya. Kan sperma itu kan kagak apa ya, nah, nggak najis gitu ya. Nah cuman dibersihin aja gitu ya. Nah inilah ya masalah tayamum gitu.
ya kerjaannya ringan tapi kita jarang kerjain ya, jarang kerjain. Memang sewaktu-waktu kita kerjain bingung gitu ya, soalnya kan jarang kita kerjain. Bingung kalau kita lagi sakit ngapa gitu ya, bingung gimana caranya ya gitu ya. Padahal kan ini gampang, tapi karena jarang kerjain jadi kayaknya sulit gitu ya. Nah itu ya. Habis itu ya bab tayamum pindah babul haidi wa ahkamihi. Nah ini nggak ada sama kita, tapi sama ada kita punya orang perempuan nih ya, biar kita tahu dah ya. Padahal sama kita nggak ada kan, itu ya. Babul ya, babun al haidu al ahkamu, ini bab ya tentang haid dan hukumnya. Karena Anas bin Malik radhiyallahu an yaqulu, adalah Anas bin Malik radhiyallahu an bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, saya dengar Rasulullah SAW ya bersabda, akhbarani Jibrilu alaihi salam, telah memberitakan, kasih tahu saya Jibril alaihi salam, annallaha azza wajal ba'asahu ila ummina Hawa. Ya, bahwa Allah kirim tuh ya malaikat Jibril kepada ibu kita, ibu Hawa tuh ya. Nah, Siti Hawa hina damiyat ya, ketika dia berdarah gitu ya. Nah ya Siti Hawa tuh ya waktu di berdarah, nah dia tuh ya, nah Allah kirim dia tuh ya malaikat Jibril kasih tahu, panadat rabbaha, maka Siti Hawa menyeru Tuhan tuh Allah gitu ya. Ya aminni, damun dibilang ya kepada Allah, ya Rabb ya telah datang kepada saya nih darah, la a'rifuhu, saya enggak tahu ya, belum ada orang. Ya orang perempuan baru dia, yang laki si Nabi Adam. Nah panadaha, maka ada suara tuh kepada dia tuh Siti Hawa, la admiyannaki wa zurriyataki kama qata'ti minasyajarati wa admaituha wa la aj'alannahu laki kafaratan wa tuhura gitu ya. Nah begitu tuh Siti Hawa tuh ngomong sama Allah ya, saya ini datang darah, saya tidak tahu gimana tuh apaan nih. Nah panadaha tuh ada suara bilang ya apa tuh, la admiyannaki, saya akan berikan darah kepada kamu. Ini kayak bikin darah kamu ya, wazurriyataki, dan juga anak cucu kamu ya yang perempuan tuh, kama qata'ati minasyajarati, sebagaimana kamu dulu putusin petik tuh buah pohon tuh ya, buah huldi gitu. Wa admaituha, dan saya darahkan kamu, wa aj'alannahu laki, dan saya jadikan tuh darah yang ada pada kamu itu kafaratan wa tuhuran, yaitu sebagai kifaratnya dan sebagai pensucinya. Oh ya, jadi gitu ya. Jadi orang perempuan tuh ya Allah kasih dia tuh ya main darah ya, karena awalnya sejarahnya begitu ya, karena Siti Hawa tuh waktu dilarang nggak boleh wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin ya gitu. Allah bilang tinggal kamu di dunia nih apa di surga berdua nih, Adam uskun anta wa zaujukal jannah, tinggal kamu di surga udah ya nggak ngapa-ngapain enak gitu ya. Nah tapi Allah kasih lah, jangan wala taqraba hazihi syajarata, jangan kamu deketin pohon gitu ya, watakuna minaz zalimin. Nah bahwa suasa ilahis setan, nah maka setan bikin wiswas tuh ya, bujuk rayu tuh ya kepada Nabi Adam, dibilangin Allah nggak kasih kamu deketin ini, kenapa? Allah nggak suruh kamu tuh ya tinggal lama-lama di sini gitu ya, itu ya. Nah dipujuk-pujuk Nabi Adam nggak kena, nah dia Siti Hawa ya dipujuk kena, nah gitu. Nah dia apa tuh ya, nah begitu anak dipetik dah tuh buah pohon. Nah itulah ya, begitu dipetik buah huldi itu kan keluar getah
Nah, gitu ya. Nah, jadi Allah kasih tuh ya orang perempuan tuh sebagai balasannya tuh dari Siti Hawa ya. Nah, petik pohonan itu, nah dia tuh keluar getah. Nah, Allah bikin perempuan itu jadi keluar men gitu ya. Nah, tuh head tuh gitu ya. Nah, gitu ya. Tuh Allah kata bilang gitu. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, kanatil Yahudu adalah orang-orang Yahudi nih, idza hadatil mar'atu fihim ya, apabila istri mereka tuh ya haid, lam yuwakiluha walam yusaribuha walam yujami'uhunna fil buyuti. Orang Yahudi itu apabila istrinya haid, mereka itu nggak makan bersama, nggak minum bersama, dan juga nggak kumpul bersama di satu rumah. Jadi kalau orang Yahudi ya istrinya tuh haid, dipisahin, bikinin tempat suno gitu, lo suno nggak makan bareng, minum ya kumpul kagak dah suno dibikinin, pisahin. Itu orang ya Yahudi. Nah kalau orang Nasrani nggak pakai begitu, pokoknya mau haid kayak kagak udah sama aja. Ya itu ya nggak kayak pandang-pandang pokoknya gitu, lu haid kayak kagak kayak sama dah, pokoknya pakai aja terus gitu ya. Kalau tuh ya, nah kalau Yahudi nggak gitu ya, nah gitu tuh ya, nah nggak kumpul di rumah. Fasa'ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an zalika, maka para sahabat Nabi tanya tuh kepada Rasulullah tentang kerjaan tuh orang Yahudi begitu. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah turunin tuh ayat ya, yas'alunaka anil mahidi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna gitu. Allah ya berfirman ya, yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya anil mahidi, yaitu daripada al mahid, yaitu tempat yang haid, keluar haid. Nah gitu ya, jawabnya Allah bilang kul huwa azza, katakan oleh kamu itu tempat keluar haid itu adalah tempat penyakit gitu ya. Pak tazilun nisaa fil mahidi ya, maka jauhin tuh perempuan ya pada tempat keluar haidnya gitu. Jadi Allah suruh jauhin tempat al-mahid. Mahid tuh ya si makan ya, tempat keluar haid yang suruh jauhin. Itu aja. Yang lainnya sih enggak apa-apa gitu ya. Tuh, wala taqrabuhunna, jangan deketin mereka hatta yathurna, sehingga mereka itu suci. Kalau udah suci baru boleh deketin ya, kalau belum suci jangan deketin gitu ya. Nah itu yang Allah nggak kasih tuh fil mahid ya, tempat keluar haid gitu ya. Nah kalau orang Yahudi kan tadi ya orang-orangnya ya disingkirin sono, nggak makan bersama, nggak minum, nggak kumpul, dah dibikinin tempat. Kalau istrinya tuh haid berarti dikasih kamar lu sono, lu jangan ya nyampur di sini ya ditaruh di gudang kali gitu ya. Nah gitu. Nah kalau kita Islam nggak begitu ya, beda tuh Islam kita nih ya. Nah tengah-tengah gitu ya, nggak jauhin begitu dan juga nggak ya sembarangan kayak orang ya Nasara. Orang Nasara kan nggak mau tahu dah tuh gitu sama, hanya Islam dibatasin. Jadi nggak dijauhin, nggak dipakai gitu ya. Nah gitu kalau Islam tuh ya, nah makan apa semua nggak apa-apa gitu ya. Nah hatta yathurna. Nah ya gitu al ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, isna'u kulla shay'in illan nikaha. Nabi bilang tuh ya, berbuatlah kamu kepada perempuan tuh istri kamu kulla shay'in, apaan aja silakan, illan nikaha, kecuali nikah, artinya jima ya, kecuali jima gitu. Nikah nih berarti jima sini gitu ya, yang nggak boleh tuh gitu, yang lain sih nggak apa-apa gitu. Pabalagha zalikal yahudu ya gitu.
ya, maka sampai itu kepada orang Yahudi, fadzalikal yahuda, ya, sampai kepada orang Yahudi, faqalu, maka kata orang Yahudi ini, ma yuridu haza, apa yang dia inginkan ini, ayyada'a min amrina syai'an, dia meninggalkan sesuatu dari, ya, masalah kita nih, illa khalafana minhu fihi, kecuali dia itu menyalahi kita nih, gitu kata orang Yahudi. Faja'a Usaid bin Khudair, ya, gitu, wa Ubadah bin Bishrin, faqala, maka datanglah Usaid bin Khudair dan Ubaid bin Bishir, ya, faqala, keduanya bilang, ya Rasulullah, innal yahuda yakuluna kaza wa kaza, sungguhnya orang Yahudi itu bilang anu gitu tadi tuh, dibilang ma yuridu haza ayyada min amrina syai'an, apa yang dia maksud itu untuk meninggalkan, ya, daripada, ya, agama kita ini gitu, ya, kecuali dia itu menyalahi. Nah itu kemudian si Usaid dan, ya, si Ubaid itu datang pada Rasulullah bilang, Yahudi bilang gitu-gitu, apalah nujami'uhun, nah apakah, ya, kami kita ini boleh tuh jima sama istri yang lagi haid gitu. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah wajah Rasulullah tuh marah, hatta zananna, sehingga kami menyangka, an qad wajada alaina, ya, sungguhnya dia bakal, ya, apa tuh mendapatkan, ya, sesuatu dari kepada keduanya tuh, artinya Rasulullah bakal, ya, marah dah kepada keduanya. Wa kharaja, maka keduanya keluar, tasdaqbalahuma, ya, gitu, ya, maka keduanya tuh, ya, mendapatkan tuh hadiyatun min labanin, yaitu hadiah, ya, dari laban susu, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah gitu, ya, keduanya tuh memberikan hadiah kepada Rasulullah tuh susu. Fa'arsala fi asarihima, maka, ya, Rasulullah tuh memberikan kepada keduanya, fasaqahuma, maka Nabi memberikan keduanya, fa'arafa, ya, maka keduanya tahu, annahu lam yajid alaihima, bahwa Rasulullah enggak marah, ya, kepada keduanya gitu, ya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, ya, ada Umar radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bilang, ya, idzan qata adamul haidi fahiya haidun malam yaktasil, apabila putus darah haidnya, fahiya haidun, sedangkan dia dalam haid tuh udah habis, malam yaktasil, selama dia belum mandi. Jadi kalau dia belum mandi, ya, berarti masih dalam bilangan haid itu kita, ya. Nah katanya Umar, wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu man ata khaidan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima anzala ala mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man ata khaidan, siapa yang jima pada istrinya yang haid, fi farjiha, pada paradnya, awim ro'atan pid duburiha, atau pada perempuan pada duburnya, ya, jadi bukan, ya, pada, ya, kubulnya, ya, pid duburiha, au kahinan, atau dia datang kepada kahin dukun, maka kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia enggak percaya, kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu, ya. Nah, ya, kalau dia kerjain tuh, ya, suatu yang larangan dari Nabi tuh, ya, karena Allah larang wala, ya, Pak tazilun nisa'a fil mahid tuh. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa kanat ihdana, dan adalah salah satu kami nih, istri Nabi, iza kanat haidan, apabila dia tuh haid, wa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tuh berkeinginan ayyuba siroha, untuk mubasyarah, ya, berdekatan tuh basarah, ya, gitu, amaroha, maka Rasulullah perintahkan anta ta'azzara, ya, bi izarin, ya, Rasulullah perintahkan dia itu pakai kain gitu,
ya fi pauri haidiha ya di atas ya headnya tuh ya summa yubasiruha kemudian Nabi mubasyarah ya karena yang Nabi larang itu ya ilan nikah ya gitu selain daripada itu nggak apa-apa jaga gitu itunya aja gitu ya wa ayyukum kana yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku ya irbahu ya adakah di antara kamu yang bisa nahan keinginannya sebagaimana Rasulullah tuh bisa nguasain keinginannya gitu ya nah gitu ya tuh kata Siti Aisyah tuh gitu ya jadi nggak apa-apa tuh kita mubasyarah deket sama ya orang perempuan tuh yang lagi head ya jangan kayak orang Yahudi ya disingkirin dan juga jangan kayak orang Nasrani nggak mau tahu gitu ya nah gitu ya nah jadi gitu nih umat Muhammad umat Islam yaitu tengah-tengah gitu ya jadi nggak dijauhin nggak ya berbuat yang dilarang gitu ya nah qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha ya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adalah Rasulullah sallallahu la yubasiru fi suratid dam ya nah adalah Rasulullah sallallahu itu tidak mubasyarah di suratid dam ya suratid dam ini pagar ya darah ya artinya tempat keluar darah tapi Nabi enggak mubasyarah di situ katanya nah walakin ba'da salasin akan tetapi sesudah ya 3 hari gitu ya biasanya kalau udah 3 hari kan udah mulai kering udah mulai dikit gitu ya qala Jabir radhiyallahu an berkata Jabir radhiyallahu anhu wa su'ilat Aisyah radhiyallahu an marratan ditanya Siti Aisyah pada suatu waktu hal yubasirur rajulu imra'atahu wa hiya haidun Siti Aisyah ya orang laki-laki boleh gak mubasyarah kepada istrinya yang dia itu dalam keadaan haid qalat kata Siti Aisyah lata sudda izaraha ala asfaliha hendaklah dia ikat gitu ya dengan ya kainnya tuh ya dari bawah sampai tempat keluar head itu artinya pakai ya tutupin gitu ya nah gitu ya summa yubasiruha insya'a kemudian boleh dia mubasyarah apa yang dia inginkan walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ihdana iza hadan ya sungguhnya Rasulullah sallallahu memerintahkan salah satu kami ini apabila kami haid anta ta'azzara wi izarin wasi'ain untuk pakai kain yang luas sumatil tazimu sadriha kemudian ya tazimu sadriha dia ya artinya tuh dia nggak tutupin nggak ya betul dipunya dadenya wasa dia dan ya teteknya tuh ya yubasiruha min fauqil izar Nabi mubasyarah di atas kain tadi wa kana ya izaruna ila ansafil fakhizain dan adalah kain kami itu sampai di tengah paha waruk bata ini dan juga sampai ke 2 lutut munhajizatan ya yang terikat gitu ya nah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran mayakulu dan adalah Rasulullah sering mengatakan lahu bagi seorang laki-laki ini mayakillu li min imraati ya apa yang halal bagi saya ini dari istri saya wa hiya haidun sedangkan dia itu dalam keadaan haid bayakulu kata Nabi yakillu laka ma fauqal izar halal bagi kamu yang di atas ya kain ya gitu ya jadi ngatasnya tuh baunya aja yang nggak boleh atasnya bebas gitu ya gitu wa in ta'abbab ta'an zalika fahuwal afdal kalau kamu apik gitu ya itu lebih bagus ya jadi kalau istri lagi apa tuh lagi head ya udah jangan deketin lah jangan main-main di situ ya karena khawatir kan gitu ya nah gitu ya apik tuh wa kana Rasulullah sallam kasiran mayakul dan kebanyakan Rasulullah tuh berkata ya isna'u kullasai'in ilan
nikah. Perbuatlah kamu apa yang ya kamu mau tuh kecuali nikah. Ya, nikah itu jima ya gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa ukhilla lakum ma fawqal izari, ya, dan dihalalkan bagi kamu yang di atas kain, minad dommi wat takbili, yaitu memeluk dan menciumnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada minal haidi syai'an, ya, dan Rasulullah apabila ada keinginan kepada yang istrinya yang haid ini, ya, yulqi fi ba'dil awqati ala farjiha khirqatan, ya, Nabi ya melemparkan tuh, ini menaruhin di atas ya parajnya itu khirqatan, kain gitu pakat, min ghairi syaddiha ala wasatiha, yaitu tanpa diikat dari pinggangnya tuh ya gitu ke bawah. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, man waqa'a ala ahlihi wa hiya haidun falyatasaddaq binisbi dinarin. Siapa orang yang jima pada keluarganya di waktu di dalam keadaan haid, hendaklah dia bersedekah 1 dinar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, in asabaha awwalad dam, kalau dia berbuatnya di mula-mula keluar darah, wadamu ahmaru, sedangkan darahnya merah, padinarun, maka sedekahnya tuh 1 dinar. 1 dinar 4 gram emas itu ya, kalau sekarang lagi mahal nih ya, itu ya udah 1,5 juta sekarang ya, 1 gram 4 gram ya 6 juta, lumayan itu ya. Nah ya tuh ya, di awal dam tuh ya dinar. Wa in asabaha fil kita idam, kalau dia berbuatnya di perputusnya darah udah di akhir, wadamu aspar, sedangkan darahnya tuh udah kuning, parmisbu dinarin, 1/2 dinar 2 gram. Wa fi riwayatin kumusai dinar, 1/5 dinar katanya. Wa qala Umar radhiyallahu an, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, wa kanat limra'atun tukrahur rijal, ada pada saya perempuan yang ya enggak senang tuh laki-laki. Fakuntu, maka jadilah saya kullama aradtuha, ya, setiap saya berkeinginan padanya, iktalat bil haidi, dia beralasan haid gitu. Gitu ya. Nah ya, dia beralasan ya, setiap tuh Sayyidina Umar tuh mau deketin ya, alasan gue lagi haid gitu. Jadi gitu ya, iktalat tuh bil haidati. Fazonantu annaha kazibatan, saya sangka bahwa dibohong nih ya gitu. Fa'ataituha, maka saya datanginnya, fawajad duha sodikotan, maka nyatanya benar katanya gitu, di lagi head. Nah, fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Rasulullah, fa'amaroni an atasaddaqa bi khumsi dinarin wa khumusain ya, wa khumusin ya, maka Rasulullah tuh perintahkan saya untuk bersedekah bi khumusin dinarin, 1/5 dinar, wa khumusin ya, itu ya 1/5-nya. Wa qala ya ghafirullahu laka ya Aba Hafsin, ya, mudah-mudahan Allah ampunin kamu wahai Aba Hafsin tuh ya. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallam bersabda, la'anallah al-mu'talati, ya, mu'talatan lati iza arada zawjuha ayyatiha qalat ana haidun, ya, kata Rasulullah, Allah laknat tuh al-mu'talah, ya, perempuan-perempuan yang beralasan, allati iza arada zaujuha, apabila suaminya menginginkannya, ayyatiha, ya, dia datanginnya, qalat, maka dia bilang ana haidun, saya haid tuh ya. Ya, nggak boleh perempuan tuh beralasan bahwa ya ada lakinya mau ya, nah dibilang gue lagi haid, lagi main gitu ya. Itu Allah laknat tuh perempuan yang gitu katanya ya, mencegah gitu ya. Nah bisa tuh ya. Nah itu masalah haid. Paslon pistikdamil haidi wa ghairi zalika, ya. Ini pasal itu istihdamul haid wa ghairi zalika, ya, melayanin
ya orang yang head tuh dia ngelayanin tuh itu nggak apa-apa gitu ya sampai sini dah ya paslon fistidamil haid wallah. Kalau habis jima Ustaz, kan jima kemudian kan cuci ke ya, Iya. ya cuci ke keluar head, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Apa ya? Iya. Ya kita Iya, nggak apa-apa. Jadi dia mandinya nanti udah selesai head. begitu. Iya, nggak mandi situ kali mandi junub nggak, gitu ya. Nah ya nanti sekali udah nggak kayak sekalian emang mandi ada satu aja udah, gitu ya. Nanti sekalian udah, ini nggak pakai harus ngadik dua enggak. Mandi junub juga, mandi head juga enggak. Ya karena ada datang yang head yang lebih besar gitu.